Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, dan yang ini kok tiba-tiba muncul lagi ya? So guys, welcome back to Up to Date Edian Channel. Nama gue Greg, jadi ini dia Redmi Note 10s. HP ini hadir sebagai pengisi di antara Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 10 biasa. Ya, jadi posisinya tuh kayak gini, ada di tengah-tengah. Jujur, pas pertama kali HP ini dibawa di Indonesia, bikin banyak orang bingung. Karena kalau kita melakukan perbandingan dengan Redmi Note 10 biasa, nyaris mirip cuy. Jadi dengan adanya video ini, gue mau bahas apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan Redmi Note 10s, sekaligus sedikit compare dengan Redmi Note 10 supaya kalian tahu ada pembedanya atau tidak. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Kalau kita lihat layar kedua HP ini tuh sama persis, dimulai dari ukuran yang sama besar di 6,43 inch. Desain menggunakan dot display atau single punch hole yang posisinya ada di bagian tengah atas. Resolusi Full HD+, dan panel layar menggunakan Super AMOLED dengan maksimal brightness bisa nyentuh sampai 1100 nits. Tapi walaupun kedua HP ini punya kualitas panel yang sama, ketika gue pasang video bersamaan secara bersebelahan, gue menemukan fakta menarik bahwa Redmi Note 10s ini punya kualitas layar yang lebih tajam, walaupun tajamnya itu lebih ke harsh, dan color temperaturnya itu lebih condong ke warm ketimbang Note 10 yang lebih condong ke cold. Padahal secara color scheme udah gua set default, plus color temperaturnya pun udah gua set di default. Jadi ini ada perbedaan. Jujur, kalau kita ngomongin soal ketajaman kualitas layar, gue lebih seneng di Redmi Note 10 karena tidak terlalu harsh. Tapi untuk warna layar, gue lebih senang di Redmi Note 10s karena lebih terlihat nyaman aja di mata. Oh ya, untuk ketahanan layar kedua HP ini sama-sama menggunakan Corning Gorilla Glass 3 plus dapat free screen protector bawaan juga. Lanjut di bagian belakang kedua HP ini tuh sama persis, lagi-lagi 100% beneran sama. Bentuk kameranya memanjang ke bawah, penempatan logo Redmi ada di bagian bawah kiri, tombol volume up, volume down, tombol power ada di sebelah kanan, IR blaster di atas, penempatan speaker, pokoknya semua 100% sama termasuk ke dimensi yang menggunakan 20:9, berat di 178,8 gram, dan ketipisan di 8,29 mm. Jadi kalau kalian lihat kedua HP ini secara bersebelahan, beneran identical banget. Tapi kalau ditanya apakah ada perbedaan, jawabannya ya tentu, gue menemukan dua perbedaan. Pertama, dalam soal build quality, gue ngerasa Redmi Note 10 itu lebih solid karena di bagian belakangnya tidak ada berasa kopong ketimbang Redmi Note 10s yang ada berasa gap, jadi kayak kopong sedikit. Dan kedua, finishing kedua HP ini berbeda. Redmi Note 10 dibuat seperti kayak kaca asli yang mengkilat, sedangkan Note 10s dibuat seperti frosted matte glass yang bikin sidik jari tidak terlalu visible. Jadi gue lebih senang di Note 10s. Walaupun dalam pemilihan warna biru di Note 10s ini rasanya kurang mewah ketimbang warna hijau di Note 10. Ya preferensi sih, dan by the way untuk fitur IP53 juga tersedia. Jadi kalau misalkan kena cipratan air, kena debu, ya aman-aman aja selama tidak berlebihan. Fitur ini hadir sebagai fitur emergency aja ya. Kamera belakang di Redmi Note 10s membawa setup quad kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 64 megapiksel bukaan cahaya f1.79, 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel depth sensor, dan terakhir ada 2 megapiksel macro lens. Jadi ya secara resolusi lebih tinggi ketimbang Note 10 biasa yang hanya di 48 megapiksel. Tapi untuk hasil foto apakah ada perbedaan karakteristik bang? Jawabannya ada. Note 10s bisa menangkap shadow dan highlight yang jauh lebih baik ketimbang Note 10. Jadi hasil fotonya itu lebih kelihatan hidup dan lebih berwarna. Tapi dalam soal detail ketika gua foto di mode normal, ya kurang lebih sama aja sih. Jadi untuk tingkat detailnya di mode normal sama. Kecuali gue pindah ke mode 64 megapiksel dan 48 megapiksel. Tentu 64 megapiksel lebih tajam karena bisa di zoom in berkali-kali ketimbang 48 megapiksel yang ada di Note 10 biasa. Sisanya untuk hasil foto di lensa ultrawide, gue surprise sih, pembeda antara primary lensnya itu sedikit, 11-12, jadi warnanya nggak gitu jauh. Dalam soal distorsi nggak gitu berasa, detailnya masih cukup tajam, overall udah oke. Dan kalau ditanya, bang, apakah Redmi Note 10s bisa lebih baik ketimbang Redmi Note 10? Jawabannya iya, untuk kondisi daylight, Note 10s jauh lebih baik.
Untuk perekaman video kamera belakang, HP ini udah stabil. Di lensa primary lens tersedia IIS. Jadi ketika kita mau record di kondisi daylight, ya jitternya nggak berasa. Walaupun ada extra software sharpening. Jadi kalau kita zoom in dikit, hasil video bakal sedikit pecah. Tapi yang penting stabil. Dan ketika gue record di kondisi low light, jitter barulah mulai berasa. Walaupun tetap stabil sih. Dan untuk lensa ultrawide, lagi-lagi stabil. Bahkan gue surprise. Untuk hasil video di lensa ultrawide-nya itu ketika di panning nggak kaku kayak robot, lebih smooth aja. Dan kalau ditanya, Bang, untuk perekaman video kamera depan gimana? Jawabannya udah stabil juga karena tersedia IIS. Walaupun ketika gua nge-record di kondisi low light, hasil videonya tuh jadi kurang tajam, noise-nya berasa, dan grain-nya pun berasa. Tapi yang penting kan stabil. Oh ya, by the way, HP ini juga support 4K 30fps di primary lens, tapi sayang IIS-nya nggak jalan ya. HP ini punya kapasitas baterai 5000 mAh yang kurang lebih sama dengan Redmi Note 10 series lainnya, jadi udah besar. Pertanyaannya untuk screen on time gimana? Well, setelah gue pakai dengan pemakaian yang intens kayak main PUBG Mobile, main Mobile Legends, scrolling Instagram berjam-jam, dan nonton YouTube berjam-jam, semuanya menggunakan full cellular data, bisa dapat screen on time 8 jam 52 menit dalam sekali ngecharge. Jadi menurut gue udah awet, bisa dipakai seharian dari pagi sampai malam. By the way, untuk penggunaan ini ala gue ya, mungkin di kalian bisa lebih boros atau lebih awet karena beda penggunaan. Intinya sih kalau dari gue udah awet. Gak cuma kapasitas baterai yang besar, tapi dalam soal charging pun Xiaomi masih membawa 33 watt Mi Turbo Charge yang bikin pengisian daya ulang HP ini dari angka 5-100% cuma makan waktu 1 jam 21 menit dengan catatan itu dalam kondisi airplane mode dan gue biarin ngecharge pada semestinya. By the way, ada satu pertanyaan yang banyak banget gua terima, yaitu, Bang, ketika kita lagi ngecharge, apakah HP bakalan panas? Jawabannya semua HP yang di-charge pasti akan panas. Apalagi HP ini pun juga ngecharge-nya tinggi, ada di 33 watt. Jadi saran gua, ngecharge itu jangan taruh di tempat tidur atau soft material. Taruhlah di meja, di buku, atau hard material biar HP nggak makin panas. Dan kalau kalian tanya lagi, Bang, brick charger 33 wattnya udah di-include belum? Jawabannya udah, dan port charger sudah menggunakan Type-C. Sound quality di HP ini tentu masih menggunakan stereo speaker atau ada dua speaker. Satu penempatannya ada di bagian atas kiri yang menghadap ke atas, dan satu lagi ada di bagian bawah kanan yang tentu menghadap ke bawah. Ya, jadi penempatannya itu masih sama accord-nya kayak Redmi Note 10 series lainnya. Yaitu ketika kita pegang landscape, speaker di kiri selalu pasti ketutup. Even kita udah rotate arah sebaliknya, masih ketutup. Jadi sangat disayangkan posisi speaker belum dirubah. Lanjut untuk sound quality, gue menemukan kalau ada perbedaan suara ketimbang Redmi Note 10 biasa. Iya, setelah udah dengerin dengan lagu yang sama di volume 100%, Redmi Note 10 punya kualitas suara yang overall, depth-nya atau kedalaman secara overall dan bassnya itu lebih berasa ketimbang Redmi Note 10S yang lebih condong ke cempreng dan kurang berbobot aja. Jadi buat kalian penasaran sound quality di antara kedua HP ini, make sure pasang earphone ataupun headset, langsung gue play dulu di Redmi Note 10S. Ya, kayak gitu. Dan sekarang gua putar di Redmi Note 10 dengan ketinggian yang sama. Oke. Ya, jadi menurut gua Redmi Note 10 lebih punya sound quality yang lebih baik. Dan kalau ditanya, Bang, apakah Redmi Note 10S masih sama dengan saudara-saudara yang lain ketika pasang lagu bakalan berasa getar? Ya tentu, semua HP yang menggunakan sistem stereo speaker pasti tengahnya ada berasa getaran karena wajar ada dua speaker di device yang kecil ini. By the way, port jack 3.5 juga masih tersedia ya.
Oke, HP ini punya fitur yang sama persis dengan Redmi Note 10 Pro, yaitu tersedia sensor NFC atau Near Field Communication buat ngecek saldo, sampai top up dan update saldo langsung dari HP tanpa harus ke gerai offline manapun. Tersedia lagi sensor IR Blaster buat gantiin semua remote yang ada di rumah kalian selama brand elektroniknya terdaftar di aplikasi Mi Remote. Dan terakhir, HP ini masih membawa fitur Always On Display, jadi tidak ada lagi LED notification. Ya, Always On Display bisa ngecek baterai, tanggal, sampai notifikasi yang masuk tanpa harus pegang HP-nya. Walaupun dalam default cuma bisa nyala 10 detik, tapi berdasarkan kalian yang komen di bawah, ya, Always On Display-nya bisa di-set always dengan cara mematikan fitur optimization MIUI lewat developer option. Surprisingly, dibanding Redmi Note 10 series lainnya, HP ini punya tampilan user interface yang paling baru karena sudah menggunakan MIUI 12.5 dengan Android tentu run di versi ke-11. Jadi, fitur yang paling berasa ada dua di MIUI 12.5 ini. Kalau dulu kalian mau pindah ke control center dari notification center, itu mesti buka tutup, pindah lagi, swipe agak ribet. Dan sekarang ketika kalian dari control center atau notification center mau melakukan sebaliknya, tinggal swipe ke sebelah kiri atau ke kanan aja, sesimpel itu. Dan ada lagi tampilan setting yang sekarang semakin gampang. Sisanya ada lagi beberapa improvement dalam soal stability dan kecepatan MIUI juga berasa lebih cepat di MIUI 12.5 ini sih. Satu fitur kecil yang gak kalah penting ada di bagian haptic vibration feedback. Yes, jadi ketika kita lagi ngetik-ngetik, vibration haptic feedbacknya itu berasa keras tapi soft aja. Mirip kayak HP flagship, jadi gue senang sih. Xiaomi pentingin juga ke haptic feedback. Ya, mesti dicoba secara langsung biar ngerti apa yang gue bilang. Tapi intinya, vibrationnya itu nggak murahan, yang nggak kasar lebay lah. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Redmi Note 10s sekaligus yang menjadi pembeda ketimbang Redmi Note 10 biasa. Jadi kalian udah bisa lihat sendiri, dan sekarang gue mau bahas juga apa yang menjadi kekurangan di Redmi Note 10s karena tidak ada smartphone yang sempurna. Langsung kita mulai dari kekurangan pertama. Redmi Note 10s ini hadir sebagai penengah di antara Note 10 Pro dan Note 10 biasa. Tapi sayang dalam soal refresh rate tidak ada pembeda. Harusnya pendapat gue pribadi, Xiaomi tuh mestinya kasih 90Hz biar komplit aja. Ada 60Hz, ada 90Hz, dan 120Hz. Sekarang ini cukup banyak orang bingung karena kedua HP ini sama-sama menggunakan regular 60Hz. Orang bingung kenapa nggak sekalian pindah ke Pro aja karena sudah menggunakan 120Hz. Walaupun kekurangan ini hanya sebagian orang aja. Karena buat yang belum pernah coba refresh rate tinggi, yang nggak big problem. Tapi kalau misalkan orang yang udah pernah coba refresh rate tinggi, pasti bisa jadi deal breaker sih. Ya, walaupun preferensi, again. Kalau kita ngomongin soal performa, yes, Redmi Note 10s punya peningkatan yang jauh ketimbang Note 10 biasa. Karena chipset yang dipakai adalah MediaTek Helio G95 dengan sistem fabrikasi 12 nanometer. Tapi kenapa gue masukin kekurangan? Karena performanya masih berasa kurang optimize. Gue main game Genshin Impact di settingan low plus 30 fps, frame dropnya itu masih cukup sering terjadi padahal gue lagi nggak ketemu musuh cuma lari-lari biasa, frame dropnya masih berasa. Dan untuk suhu tertinggi ketika dimainin pakai full cellular data, hit di 46 derajat. Kalau game berat ya oke lah, 46 derajat itu masih oke, apalagi gue main pakai cellular data. Kalau mau lebih dingin, pakai wifi. Tapi untuk game kedua yang gue coba adalah Mobile Legends Bang Bang. Ya, settingan sih bisa dapet di HD on, high frame rate mode on, shadow on, dan bahkan grafik mentok di ultra. Tapi ketika dipakai 2 match aja, wah, suhu mulai meningkat ke 45,5 derajat yang bikin frame drop sering banget. Bahkan ketika lagi ada frame drop, patah-patahnya itu cukup lama. Jadi gue sering mati ketika lagi frame drop. Gue berharap semoga Xiaomi bisa ngerilis update biar chipset di HP ini tuh lebih ke-optimize aja atau lebih konsisten aja sih. Oke, tadi waktu gue bahas kamera, gue belum bahas hasil foto di low light karena ada perlu improvement. Ya di mode normal gue nggak ada komplain karena detail yang ditangkap udah cukup tajam, warnanya mendekati natural, shadow highlightnya udah dapet, dan cahayanya pun udah oke lah ya. Tapi yang bikin masalah ada di fitur night mode.
Karena biasanya ketika kita nyalain fitur night mode itu detail pasti ngangkat, noise, grain berkurang, dan kontrasnya pun makin cerah. Tapi berbeda dengan HP yang satu ini, ketika kita mau foto pemandangan, noise dan grainnya tuh berasa banget dan detailnya malah berkurang. Gua nggak ngerti kenapa. Malah night mode-nya itu bagus ketika kita mau foto di kondisi cahaya yang cukup. Highlight-nya berasa, terus shadow-nya itu berasa sehingga lebih kelihatan makin natural. Jadi gue berharap semoga night mode-nya itu bisa ke-optimize untuk seluruh penggunaan. Mau foto pemandangan, mau foto objek, itu jadi lebih bagus aja. Dan satu lagi, semoga fitur night mode bisa berjalan di lensa ultrawide-nya juga. Kamera depan di HP ini membawa resolusi 13 megapiksel dengan bukaan cahaya f2.45. Tapi untuk hasil fotonya masih perlu optimization lagi karena ada dua alasan. Pertama, dalam soal detail itu kurang konsisten. Kadang tajam, kadang enggak. Padahal kondisi cahaya itu udah cukup. Gue nggak ngerti aja bisa begitu. Jadi gue berharap semoga optimization dalam soal detail bisa lebih tajam. Walaupun dalam soal skin tone ya udah mendekati natural, cutting portrait pun udah rapi. Kedua, ini yang sangat deal breaker buat orang-orang awam. Biasanya ketika kita mau foto selfie pasti lihat dulu dong di layar itu previewnya kayak apa. Nah, preview HP ini memberikan hasil yang terkesan kurang bagus aja karena skin tone pucat, detailnya nggak ada. Padahal setelah kita cekrek, hasil foto itu bisa lebih baik. Jadi gue berharap semoga Xiaomi bisa memberikan preview yang lebih baik sesuai apa yang mereka kasih nanti hasil fotonya, biar orang awam tuh nggak salah sangka. Kok hasil foto burik padahal belum dicekrek. Kalau misalkan udah dicekrek, hasil foto itu bisa lebih baik ketimbang apa yang ditampilkan di viewfinder. Jadi itu aja sih. So guys, itu dia video review Redmi Note 10S versi channel up to date IDN. Jadi dengan harga 2.899.000 untuk base model atau punya harga 400.000 lebih mahal ketimbang Redmi Note 10 biasa, apakah HP ini layak dibeli? Jelas layak karena kalian dapat chipset yang lebih ngebut, punya opsi RAM yang lebih besar, NFC, dan kamera primary lens yang lebih tinggi ketimbang Redmi Note 10 biasa. Jadi kalau misalkan tujuan awal Xiaomi membawa HP ini masuk sebagai pengisi di antara Redmi Note 10 Pro dan Note 10 biasa, menurut gue sih beda ya. Note 10S ini hadir sebagai pengganti Note 10 biasa. Karena ya 400.000 lebih mahal kalian dapat lebih komplit ketimbang Note 10 biasa. Tapi kalau misalkan kalian ada pendapat lain tinggal komen aja di bawah biar gue tahu juga. Nanti bakalan gue baca. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.